Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوتي أعزكم الله, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan syarahnya yaitu Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan yaitu Babul Haidhi, bab penjelasan tentang haid. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Qala al-mu'allif hafizanallah wa iyyahu وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. Hadis ini disahihkan, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, termasuk juga Ibn Qattan. Dan beliau merajihkan bahwasanya hadis ini adalah sahih marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam, dan beliau adalah termasuk abid, orang yang ahli ibadah, orang yang saleh. Putranya yang bernama Abdullah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah didoakan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'alim ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia masalah agama, wa 'alim ta'wil, dan fahamkan dia tentang tafsir, sehingga beliau dengan bibarakati doa Nabi SAW beliau menjadi seorang sahabat yang ilmuwan, bahrul, katakan hablul ummah, terjemahan Al-Quran, orang yang alim umat Muhammad SAW, dan orang yang pandai sekali mentafsirkan Al-Quran bibarakati doa Nabi SAW, karena keberkahan doa khairul bashar, sebaik-baik manusia SAW. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, seorang suami yang mendatangi ya istrinya, mengumpuli istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Ya. Bagaimana ini? Qala apa kafarahnya? Sebutkan di sini, yatasaddaq bi dinarin aw nisbi dinarin. Maka dia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram seperempat, ya. Aw nisbi dinarin atau setengah dinar. Kalau sekarang misalkan dah berapa sekarang? 2 juta berapa? 2 juta sekian ya. 2 juta 3 apa? Ya, 2,3 kalau nggak salah. Kalikan 4 gram seperempat, ya. Itu sedekahnya semacam 1 dinar atau setengah dinar. Ya. Ikhwati azakumullah, hadis yang mulia ini disebutkan di sini. Istadalla bihadzal hadits man qala, orang yang berdalil atau yang mengatakan ya bahwasanya innaman wati amra'atahu wa hiya haidun yutlabu minhu an yatasaddaqa bi dinarin aw nisbi dinarin kafaratun li tanbihi. Berdasarkan hadis ini sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang mencampuri ya berhubungan badan dengan istrinya sedangkan dia dalam haid, kondisi haid, maka dia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kenapa demikian? Kafarah didanbihi, sebagai kafarah, sebagai pembayar kafarah karena dosanya. Ya. Wa hadza wal masyhur min madhhabi al-Hanabilati. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah. Wa huwa qaul Syafi'i fil qadim. Ini pendapat Imam Syafi'i qadim. Fatwa qadim maksudnya adalah yakni setelah beliau belum pindah ke Mesir, masih di Irak, ya. Nah, fatwa yang baru yang Al-Um itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu yang jadi rujukan mazhab Syafi'i sampai sekarang itu mazhab Al-Jadid. Jadi fatwa yang terbaru. Ya, fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun berapa? 204, ya. Beliau lahir tahun 150, tatkala meninggalnya Abu Hanifah. Ya, lahir imam, meninggal imam, muncul imam. Ya. Sehingga dikatakan matal imamu wa wulidal imam. Meninggal Imam Abu Hanifah dan muncullah Imam Syafi'i. Ya, umurnya cuma 54 tahun, tapi umurnya penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah ya karangan beliau tadi itu, Al-Um tadi itu. Ya, dalam fikih, ya, dan juga dalam usul fikih namanya Ar-Risalah. Merupakan yakni ulama pertama kali menulis usul fikih, ya, Imam Syafi'i. Artinya ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, wa qala tsani annahu la syai'a 'alaihi fi malihi lakin 'alaihi at-taubah wal istighfar wa huwa qaul jumhur. Pendapat yang kedua, ya kan, bagi seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka la syai'a 'alaihi, ya, tidak ada sesuatu, ya, fi malihi, untuk mengeluarkan dari harta bendanya, ya kan. Lakin alaihi taubat wal istighfar, akan tapi dia wajib untuk bertaubat dan istighfar. Dan ini adalah pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Minhum al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal Syafi'iyyatu fil jadid. Ya, dan ini pendapatnya Imam yang mengikuti Abu Hanifah dan Malikiyah, ya, dan Syafi'i fil jadid, jadi kalau jadid, ya. Dan pendapat inilah yang kuat. Pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat. Alaihi al-istighfar atau wal istighfar. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata ha'iran aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad bari'a mimma anzala ala Muhammadin aw fi riwayatin faqad kafara. Haditsun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya. Hadisnya adalah dasarnya pendapat jumhur ini, yaitu hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi, mengumpuli istrinya dalam keadaan haid,
aw imra'atan fi duburi, atau mendatangi istrinya pada duburnya, aw kahinan, atau dia mendatangi kahin, dukun, paranormal maksudnya abnormal, ya, itu yang tepat. Wasaddaqahu, kemudian dia membenarkan dengan ucapan dukun tadi itu, faqad bari'a mimma anzala ala Muhammadin, maka sungguh dia ya, bebas dari apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Tidak ada penjelasan tentang kafar dalam hadis ini. Ya. Walaupun hadis ini dipertentangkan di antara, ya, ada yang mengatakan di sini disebutkan isnaduhu dhaifun. Dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadisun dhaif, ya. Qad jazakumullah. Pendapat yang kedua inilah wallahu taala a'lam, ya, pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Mu'allif sepertinya cenderung dengan pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur bahwasanya seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid la syai' alaihi mani, tidak ada sesuatu. Ya, tapi lakin alaihi taubatul istighfar. Tapi dia wajib untuk bertaubat dan istighfar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ini pendapat yang rajih wal ilmu indallah. Jadi dasarnya tadi itu hadis Abu Hurairah. Nah, dan hadis ini dicantumkan dalam kitab tauhid, ya. Yang mendatangi perempuan atau mendatangi duburnya atau mendatangi kahin itu dicantumkan dalam kitab tauhid, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah wa iyyahu. Baik, jazakumullah. Hadis yang ke-10, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, muttafaqun alaihi fi haditsin. Hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh dua imam. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, tidakkah perempuan itu apabila dia haid tidak salat dan juga tidak puasa, ya. Hadis ini ada sebabnya, disebutkan secara komplit, disebutkan dalam kitab ini. Bahwasannya kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu adha, di waktu duha, ya, ila musalla fa marra al nisa, ke tempat salat. Kemudian Nabi SAW melewati kaum hawa, perempuan-perempuan, ibu-ibu, ya, mak-mak dalam bahasa sekarang, ya, melewati ibu-ibu. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Perhatikan, kata Nabi SAW, wahai perempuan-perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, ya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian itu adalah penghuni neraka, ya. Kita punya istri, punya anak perempuan juga, kita ingatkan dengan hadis ini. Ya masyarul nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian itu kebanyakan dari penghuni neraka. Ya. Faqulna fa bima ya Rasulullah. Para kaum Hawa itu mengatakan, kenapa wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal, ada dua sebab mengapa para wanita itu banyak menghuni neraka. Yang pertama, takthurnal laknah, banyak laknat, banyak melaknat, ya. Ini yang pertama. Laknat itu menjauhkan dari Allah. Al-laknatu ini al-bu'd an rahmatillah,
Ya, doa dengan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak baik. Yang kedua, sebab perempuan banyak masuk neraka, wa takfurnal ashir. Banyak mengingkari kebaikan suami. Ya. Banyak mengingkari kebaikan miswa katanya. Ya, suami. Ya. Ini banyak perempuan-perempuan yang semacam itu. Waliyadzubillah. Semoga istri-istri kita, istri bapak-bapak ini di sini tidak semacam itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi perempuan itu kebanyakan biasanya mengingkari kebaikan suaminya. Kebaikan suaminya segunung, kemudian ada kesalahan sedikit. Oh, entek sing sak gunung iki. Ya. Yang kecil ini, ya nih, jadi kata orang Arab, kubbah, habbah kubbah. Kecil jadi besar. Jadi yang besar itu yang segunung itu Allah. Ya. Entek. Ya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya. Khawati azakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa yang perempuan-perempuan ini kisatu akli Madinah, kurang akalnya dan ya agamanya. Wa mana kisatu dinina wa aklina ya Rasulullah. Para perempuan-perempuan itu mengatakan, apa yang menyebabkan perempuan-perempuan itu, kami ini kok kurang agamanya dan kurang akalnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajuli? Tidakkah persaksian seorang perempuan itu separuhnya dari persaksian lelaki? Ya, persaksian perempuan, ya kan, itu dihitung separuhnya laki-laki. Kalau ada membutuhkan 2 persaksian, ada perempuan, ya kan, 1 tidak cukup ini. Ada perempuan 1, kemudian laki-laki 1. Ini dihitung setengah. Berarti membutuhkan perempuan lagi. Bisa digenapkan jadi 1 atau dilengkapkan jadi 1. Ya. Jadi persaksian perempuan itu separuhnya persaksian lelaki. Ini adalah menunjukkan apa? Kurangnya akalnya. Ya. Yang kedua, qulna bala ya Rasulullah. Nah, kami mengatakan iya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani aqliha. Yang semacam itu karena kurangnya akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini yang kita bahas ini. Ya. Bukankah perempuan apabila dia haid tidak sholat dan juga tidak puasa? Qulna bala. Ya. Para perempuan mengatakan iya betul. Qala sallallahu alaihi wasallam fadzalika min nuqsani diniha. Itulah ya kurangnya agamanya. Ya, kalau sudah haid tidak puasa dan tidak sholat sehingga agamanya kurang. Siapa yang mengatakan semacam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Fadzakumullah barakallahu fikum. Ini bukan sama sekali untuk menyepelekan atau mengkerdilkan perempuan, tidak. Tapi memang semacam itu Allah Taala menciptakan perempuan. Nabi satu aklin wajine. Nabi SAW yang mengatakan, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya disebutkan di sini antara fawaid dari hadis ini minimal ada 3. Yang pertama, al haditsu dalilun ala anna al haidha tatruku as-salata athna'a haidiha wa la tasihhu minha law fa'alatha. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya perempuan yang haid itu meninggalkan sholat ya ketika haid 3 hari atau biasanya 6 hari atau 7 hari biasanya ya. Wala tasihhu minha law fa'alatha, dan tidak sah dari perempuan itu yang haid itu apabila dia melakukan sholat, tidak sah. Li'anna taharata syartun li sihhatis salat, karena suci itu adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Wa hiya ghairu tahiratin, ya, sementara dia dalam keadaan tidak suci. Wa hadza amrun mujma'un alaih, dan perkara ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi ijma'. Ya. Dan ijma' adalah sumber hukum.
Sumber hukum yang ketiga, ada Quran, ada Sunnah, ada Ijma, dan ada Qiyas. Dan itu sudah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Faedah yang kedua, al-hadits dalilun ala anna al-haidha tatruku as-siyam athna'a haidha wa la tasih minha law fa'alathu wa hadha amrun mujma'un alaihi. Hadis ini sebagai bukti juga bahwasanya perempuan yang haid itu meninggalkan puasa ketika haid, sehingga tidak sah perempuan itu apabila melaksanakan puasa. Ya, dan ini juga perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, jadi ijma. Ya. Ikhwati, a'azakumullah. Yang ketiga, faedah yang ketiga disebutkan di sini, ittafaqal ulama ala adami wujubi qada'is salati 'ala al-haidi wa ala wujubi qada'is siyami 'alaiha. Ya. Ulama sudah sepakat bahwasanya ya, tidak wajib mengqadha salat bagi perempuan yang haid. Tidak wajib mengqadha salat bagi perempuan yang haid. Wa ala wujubi qada'is siyami 'alaiha. Dan ulama juga sudah sepakat untuk puasa wajib mengqadha. Ya. Salat tidak wajib mengqadha. Ya, sudah sepakat oleh para ulama. Apa dalilnya? Wa dalilu dzalika hadits Mu'adzah al-Adawiyyah. Qala. Dasarnya adalah hadis Mu'adzah al-Adawiyyah. Beliau berkata, "Sa'atu Aisyah radhiyallahu anha faqultu." Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, perempuan ini, Mu'adzah ini. Ya. Bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqihah, muhadditsah radhiyallahu anha wa ardhaha wa abiha. Faqultu ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata? Kata Mu'adzah, kenapa sih perempuan yang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Ya. Faqalat aharuriyatun anti? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti? Apakah Anda ini, itu kepada Mu'adzah. Ya. Apakah Anda ini seorang Haruriyah? Apa Haruriyah itu? Ya, Haruriyah ini disebutkan di sini, yaitu Haruriyah disebutkan adalah Harura. Ya, qaryatun fil Iraq, qurbal Kufah. Yaitu sebuah distrik, yang disebutkan pada Harura, sebuah distrik atau desa di Irak, di dekat Kufah. Ya. Dan firqah inilah, ya, atau desa inilah, ya, keluar atau membangkang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sehingga dikatakan Khawarij. Khawarij, Haruri artinya Khawarij. Apa pendapatnya Khawarij? Di antara Khawarij ini adalah yakni sempalan Islam, bukan Islam, tapi sempalan dari Islam. Sekte yang dikatakan oleh Nabi sallallahu "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umat akan menjadi 73 golongan, kulluha fin nar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, al-khawarij termasuk yang 72 ini. Ya, al-khawarij ini termasuk yang 72. Di antara pendapat-pendapat, ya, yang nyelenehnya khawarij itu disebutkan di sini, wa kana min ra'yim al-khati' anna al-haidha taqdi as-sawma kama taqdi as-sawm, taqdi as-salata kama taqdi as-sawma. Bahwasannya di antara pendapat mereka yang salah, yang keliru, nyeleweng, ya, melenceng, yaitu bagi perempuan yang haid itu harus mengqadha salat seperti mengqadhanya puasa. Pendapat mereka. Ahli sunnah kan tidak, tadi sudah disebutkan. Ya. Di antara pendapat-pendapat mereka itu adalah bisa boleh keluar dari pemerintah yang sah. Itu Khawarij. Sekarang masih ada itu. Ya, banyak itu. Ya. Namanya tidak ada mungkin, tapi pemahamannya itu masih banyak. Ya. Tapi ahli sunnah kan tidak. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kita. Karena taatnya kita kepada pemerintah yang sah itu adalah bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali lagi. Jadi Harurah ini adalah, ya, yaitu semacam itulah. Ya, pendapat yang nyeleweng, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang sempalan Islam, sekte sempalan ini, ya. Baik.
Kembali lagi pada hadis, haruriyatun anti, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, apakah Anda yaitu yang berpemahaman Khawarij, Harura? Qultu lastu biharuriyatin, kata Mu'adzah, aku bukan yang berpemahaman Khawarij, yang tidak, bukan Haruriyah saya. Walakinni as'al, akan tapi aku bertanya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, coba ini perhatikan ucapan Ummul Mukminin, ya, sahabiyah jalilah, faqihah, muhadditsah. Kata beliau, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Jawabannya siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya kami juga pernah mengalami hal itu. Ya, pernah mengalami apa? Haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaumi. Kemudian kami disuruh, siapa yang menyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaumi. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'is salati. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Apa hikmahnya saudara-saudara? Ya. Disebutkan oleh Imam Ar-Rabbani, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya disebutkan di sini yaitu kalau puasa itu adalah ya mengqadha oke saja, karena dalam satu tahun cuma satu kali, ya kan? Tapi kalau salat mengqadha berat ya akhi, ya berat. Ya. Satu hari 5 kali, kali 7 kali berapa? 35 sholat. Kadang-kadang ada perempuan yang satu kali ya, atau dalam satu hari kadang-kadang ya kan lewat. Ada perempuan semacam itu. Ini disuruh mengqadha. Artinya itu masyaqqah, memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, memberatkan. Itu di antara hikmahnya tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, tapi disuruh untuk mengqadha puasa. Karena puasa cuma 1 bulan 1 kali, 1 tahun satu kali, ya kan, bulan Ramadan puasa wajib, ya. Tapi kalau puasa ini tidak ada liburnya, ya kan, kecuali perempuan yang haid tadi libur. Kalau kita tidak ada liburnya. Kalau perempuan yang sedang haid disuruh mengqadha sholat juga, ya, itu berat, ya. Dan Allah Subhanahu tidak mungkin memberatkan, ya, membebani sesuatu di atas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu di antara hikmahnya. Tapi semacam itulah syariat, sam'an wa ta'atan. Kita dengarkan dan kita taati. Perempuan diwajibkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak wajibkan untuk mengqadha salat, ya. Baik, pada azakumullah, hadis berikutnya, hadis yang ke-11. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma ji'na sarafa huttu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tadhuri, muttafaqun alaihi fi haditsin. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha qala, beliau berkata, lamma ji'na sarafa hittu, ya, tatkala kami mendatangi satu tempat yang bernama Sarif, ya, disebutkan di sini Sarif yaitu wadin syamal Makkah, yaitu satu wadi, satu lembah di utara Makkah, baina Makkah wa baina Wadi Jumum, antara Makkah dengan Wadi Jumum, ya. Sekarang ini sudah mungkin sudah dibangun sehingga tidak menjadi menjadi bangunan-bangunan, ya. Yamurru bi tariq baina Makkah wal Madinah, ini dilewati jalan Makkah, antara Makkah dengan Madinah, ya. Jirat Tan'im. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai kepada Saraf itu, tempat tersebut. Hittu, kemudian haid beliau, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tadhuri, ya, kerjakanlah
semuanya apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Ya. Ghaira an la tatufi bil bait. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah hatta tadhuri, sampai kamu bersih. Hadis ini ada sebabul wurudnya. Disebutkan di sini bahwasannya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ila al-hajj. Kami keluar berangkat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak menyebutkan kecuali untuk haji. Ya. Haji. Falamma ji'na Sarifah mistu. Tatkala kami sampai kepada Sarif tadi itu, kemudian aku haid. Padahal alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam abki. Lalu Nabi SAW masuk padaku dan aku menangis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala ma yubkiki, kata Nabi SAW, apa yang menyebabkan kamu menangis? Qultu wajidtu wallahi anni lam ahujjal am. Aku mengatakan, kata Aisyah, demi Allah, aku menginginkan seandainya tahun ini tidak haji. Ya, seakan-akan beliau ini menyesal, ya, menyesal. Qala la'allaki nafisti, kata Nabi SAW, cerdasnya Rasulullah SAW, ya, kemungkinan kamu ini haid, ya. Qultu na'am, iya betul, ya, betul. Fa inna dzalika syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Hawa. Ya. Faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tadhuri. Ini hadisnya. Kerjakanlah semuanya, ya. Haji itu yang apa yang dilakukan oleh jamaah haji, ya kan? Anda wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ya kan? Apa itu kemudian mabit di Muzdalifah dan yang lainnya. Ghaira an la tatufi bil bait, hanya saja kamu tidak boleh tawaf, ya. Hatta tadhuri, sampai kamu bersih, sampai suci, ya. Ikhwati azzakumullah. Hadis ini disebutkan di sini faedahnya, di antaranya adalah al haditsu dalilun ala anna al haidha taf'alu ma yaf'alu al hajj min al wuqufi bi Arafah wal mabit bi Muzdalifah wa raml al jimar wal mabit bi Mina was-sa'i baina Safa wal Marwa in kanat qad tafat qabla al haid. Fadzalika li anna hadhihi al manasik la tashtarit laha at-taharah. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya perempuan yang haid itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh jamaah haji. Baik itu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ramyul jimar, melempar jamarat, ya kan? Mabit di Mina, sa'i baina Safa wal Marwa, ya. In kanat qad tafat qabla al-haid, apabila dia sudah tawaf sebelum haid. Ya. Tawaf apa itu? Ya, tawaf kudum, tawaf kudum. Bisa jadi itu adalah merupakan tawaf haji apabila dia niatnya haji saja. Karena boleh hal itu diawalkan, ya, tawaf haji. Ini dalam bab haji tersendiri. Ya. Dzalika li'anna wa dzalika li'anna hadhihi manasik la tashtaritu lahu taharah. Karena semacam itu seperti wukuf di Arafah, ya kan? Mabit di Muzdalifah tidak mensyaratkan suci, sehingga Nabi SAW if'al kulli syai', ya kan, if'al ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tadhuri. Kerjakan semuanya apa yang dilakukan oleh jamaah haji, ya kan, kecuali kamu tidak boleh tawaf sampai suci. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al haditsu dalilun ala tahrim at-tawafi 'ala al-haidhi wa annahu la yasihhu minha. Hadis ini sebagai bukti bahwasanya perempuan yang haid itu tidak boleh tawaf, haram hukumnya. Ya, karena tawaf itu sebenarnya sama dengan sholat, hanya saja boleh berbicara, ya kan, sama dengan sholat, ya kan, hanya saja tawaf boleh berbincang-bincang, yang berzikir, baca Al-Quran, terserah, ya kan, sehingga disyaratkan tawaf itu harus suci, ya kan, sama dengan sholat kan, sholat harus suci. Ya. Baik, wa annahu la yasihhu minha, bahwasanya perempuan yang haid itu tidak sah untuk tawaf. Ya. Wa kadza law hadatha al-haid athna at-tawaf fa innahu yabtul. Demikian pula apabila, ya kan, sedang tawaf kemudian turun tamu yang tidak diundang itu, tamu undangan, tamu apa itu bulanan itu, mensnya turun, darahnya turun,
lagi tawaf. Bagaimana tawafnya? Batalat. Ya, fa innahu yabtul, maka tawafnya batal. Tawafnya batal, tidak sah. Ya. Baik. Wa hadha madhhabul jumhur min al-malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilah fil mashhur wad-dhahiriyah. Ini adalah pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Dhahiriyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma yaf'al al-hajj wa la tatufi bil bait hatta tadhuri." Wa fi riwayatin hatta taghtasili. Dalam riwayat lain sampai dia mandi. Iya. Baik, jazakumullah. Kemudian disebutkan di sini, walakin in kanatil haidu la tatamakkanu min al-baqa fi Makkah hatta tadhura wa tatufa imma khawfan ala nafsiha aw maliha aw likauni rafaqatiha aw mahramiha la yuwafiqunaha ala al-baqa fa hiya fi min biladin ba'idatin yata'addaru alayhi al-wujub marratan ukhra. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذا الحال أو في هذه الحال. Disebutkan di sini, akan tetapi apabila perempuan itu yang haid, perempuan tadi yang haid itu la yatamakkan al-baqa fi Makkah, tidak memungkinkan untuk menetap di Mekah. Tak mungkin ya, mungkin terjadi kan? Mungkin, ya kan? Semuanya jamaahnya sudah mau berangkat, sementara dia belum tawaf. Bagaimana ini? Ya. Hatta tadhura wa tatuf, tidak memungkinkan sampai dia menunggu bersih kemudian tawaf. Jamaahnya besok sudah pulang misalkan, atau sudah kurang beberapa jam harus pulang. Bagaimana ini? Kondisi semacam ini bagaimana? Mungkin atau tidak? Mungkin terjadi, ya kan? Atau mungkin imma khaufan an nafsiha, atau mungkin dia takut kalau sendirian, ya. Atau dia mungkin takut karena harta bedanya, ya kan? Aulikan rafaqadha au mahramiha la yuwafiqunaha 'ala al-baqa, atau teman-temannya atau mahramnya mungkin tidak memungkinkan untuk untuk menetap di Mekah. Suhul misalkan, kerjanya suhul, besok harus suhul. Bagaimana ini? Ya. Semacam kondisi, atau wa ya min biladin ba'idatin yata'addaru 'alayhi ar-ruju' maratan ukhra, atau dari negeri yang jauh, dari Indonesia misalkan. Ya. Tidak memungkinkan untuk kembali karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fa inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim yaqulani bi jawazi tawafiha fi hadhihi halah. Kondisi yang semacam ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim mengatakan boleh tawaf dalam kondisi semacam ini. Dalam kondisi yang sangat-sangat sempit. Ya kan? Ya. Bagaimana caranya? Ya, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, ya kan? Memang kondisi kondisi kepepet. Al-mahdurat tubihul ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kondisi kepepet, sangat kepepet, tidak memungkinkan, maka hal itu diperbolehkan. Ya kan? Diperbolehkan. Ya. Atau mungkin menelan pil biar tidak keluar darahnya, itu pun harus dimusyawarahkan, dikonsultasikan kepada dokter yang thiqah, yang dapat dipercaya, ya kan? Harus dikonsultasikan kepada dokter, pihak medis. Kalau saya menelan pil ini biar bisa tawaf, ya, biar segera pulang. Bagaimana dokter? Tanyakan pada dokter. Pada dokter menyarankan, oke, ya. Baik. Atau mungkin, ya, tempat keluarnya darah itu diikat rapat-rapat, ya. Diikat rapat-rapat pakai pampers atau apa, double 10 misalkan, ya, dia tidak tembus, ya kan? Apalagi pas deres-deresnya misalkan, ya mungkin kan sekali, ya. Maka semacam itu, kondisi semacam itu adalah memungkinkan untuk dilakukan semacam itu, kondisi yang sangat-sangat darurat, ya. Baik, jazakumullah, dan itu adalah pendapat apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya. Baik. Hal itu mungkin terjadi, ya kan? Tapi karena kita kan jarang-jarang juga. Walaupun mungkin sebagian orang sering-sering kali, bagi orang tertentu. Baik, pada jazakumullah, hadis berikutnya. Ada waktu ya? Masih? Baik, satu hadis saja.
Wa Mu'adz radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun qala ma fawqa al-izari rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah sallallahu yang a'lamun nas bil halal wal haram. Ya. Kata Nabi sallallahu umatku yang paling mengerti halal dan haram adalah beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu lirrajuli min imra'ati wa hiya haid?" Apa yang dihalalkan bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid? Ya, apa yang boleh dari istrinya yang sedang haid itu? Qala ma fawqa al-izar. Kata Nabi ma fawqa al-izar, apa yang di atas sarung atau kain sarungnya. Ya. Hadazakumullah barakallahu fikum. Hadis ini didhaifkan oleh Abu Dawud. Disebutkan di ini sebab-sebab ya dhaifnya ya. Ada isnadun dhaifun. Sanad hadis ini adalah dhaif walaupun ada yang mensahihkan. Seperti Syekh Samir Az-Zuhairi mensahihkan hadis ini wallahu taala a'lam. Tapi Al-Imam Abu Dawud mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadisun dhaif dan mu'allif sepertinya cenderung dengan hadis dhaif. Disebutkan di sini yaitu isnadun dhaif dengan disebutkan ya alasan-alasannya di antara annahu sanadun munqati, karena sanadnya adalah terputus, karena syarat dari hadis sahih itu adalah muttasil sanad, sanadnya harus muttasil, bersambung. Baik, hadis ini disebutkan di sini al hadits dalilun ala jawazil istimta'i bil haidi fi ma adama baina surati wal rukbati. Bahwasanya hadis ini sebagai bukti diperbolehkannya untuk menikmati perempuan atau istri yang sedang haid ya fima ada ma baina surati wal rubbah, yaitu kecuali antara surah, pusar dan lutut ya. Li annal murad bi maudil izar ma baina surati wal rubbah, karena maksud dari hadis itu adalah yaitu tempat izar maksudnya adalah antara pusar dan lutut ya. Pendapat yang kedua, annahu yahillu lahu ma tahta al-izar wa la yahrum alaihi illa al-ilas fi farji khassatan. Wa huwa madhhab al-Hanabilah wa Ibn Hazm wa ba'd al-afrad min madhahib al-ukhra. Ya. Pendapat yang kedua bahwasanya suami itu halal bagi dia apa yang di bawahnya izar, yang di bawahnya sarung, ya, tidak haram bagi dia kecuali apa yang diharamkan al-ilaj, farjinya yang diharamkan. Ya, farjinya otomatis kalau jubur itu mutlakon, ya kan, mutlak itu tidak boleh, haram itu, ya. Tapi farjinya itu tidak boleh disentuh, ya. Namun selain itu diperbolehkan, ya. Ini pendapatnya Hanabilah, Ibn Hazm dan sebagian mazhab yang lainnya. Apa dasarnya? Hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Isna kulla syai'in illa nikah. Ya. Perbuatlah semuanya kecuali nikah. Nikah ini al-farj. Tidak boleh disentuh itu. Ya, kalau dalam keadaan haid. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Ya kan? Dan mu'alif mentarjih pendapat yang kedua ini. Pokoknya boleh semuanya kecuali al-farj wa dubur mutlaqan tentunya. Ya. Bagi perempuan yang haid boleh dinikmati oleh suaminya semuanya kecuali al-farj, tidak boleh masuk, tidak boleh masuki. Ya. Dasarnya apa? Isna kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah semuanya kecuali an-nikah, ini al-farj. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, babus shalah. Babus shalah insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan tinggal satu hadis saja, insya Allah kemudian kita masuk bab shalah. Wallahu a'lam bishawab. Terus.